Hai semuanya, kembali lagi di channel Cahaya Filsafat Online. Kali ini saya akan membacakan buku sinopsis dari Firsa Bersari yang berjudul Garis Waktu, Sebuah Perjalanan Menghapus Luka. Buat kamu yang baru join, jangan lupa di-subscribe dan dinyalain loncengnya agar ketika ada episode terbaru tidak ketinggalan. Oke, tanpa perlu lama-lama, mari saya bacakan. Penantian Oktober tahun pertama. Aku senang wangimu yang tertinggal di sela kalimat manis yang berpenggal-penggal. Di antara runtuhan, kenangan yang membantu. Wangimu adalah sebuah mesin waktu. Aku suka matamu yang coklat, penuh hasrat, membuat melangkah pergi darimu terasa sangat berat. Dengan mata itu, kau memandang alam semesta. Dengan mata itu pula, kau menjadikanku tak mampu berkata-kata. Aku benci senyumanmu yang dipenuhi zat adiktif, sampai aku tak tahu lagi mana yang fakta, mana yang fiktif. Senyum indah senja itu tidak pernah gagal membuatku kelalapan, membias jingga sebelum akhirnya menggiringku pada kegelapan. Aku rindu sosokmu yang memberitahuku bahwa cinta terpendam adalah bahasa keheningan dengan hati yang saling menggenggam. Jadi, apakah salah jika selalu saja namamu yang terukir? Meski rasa ini tanpa nama, tanpa sebab, tanpa mula, tanpa akhir. Lambat laun, kusadari beberapa rindu memang harus sembunyi-sembunyi, bukan untuk disampaikan, hanya untuk dikirimkan lewat doa. Beberapa rasa memang harus dibiarkan menjadi rahasia, bukan untuk diutarakan, hanya untuk disyukuri keberadaannya. Biarlah apa kabar menjadi pengganti aku rindu. Jaga dirimu baik-baik menjadi pengganti aku sayang kamu. Tangannya menjadi pengganti tanganku untuk menuntunmu. Pundaknya menjadi pengganti pundakku untuk bersandar. Biarlah gemercik gerimis, tarik senja, setangkir teh, membait lagu menjadi penggantimu. Waktuku kini tak hanya diisi penantian, ada wajahmu di setiap detiknya. Jantungku kini tak hanya diisi darah, ada namamu di setiap detaknya. Next, zona pertemanan, November tahun pertama. Aku ingat pertama kali melihatmu. Kau masuk ke dalam hidupku tanpa permisi, berputar bagai gasing di dalam pikiranku. Entah kau milik siapa, hatiku keras kepala. Ceritakanlah tentang harimu. Berbincanglah sampai salah satu dari kita tertidur. Aku tidak akan bosan dengan semua yang kau ketik. Betapa sering aku menduga-duga. Adalah kode yang tersirat dalam kolom chat kita. Aku tidak mau berdrama, tapi aku tidak bisa mengeluarkanmu dari kepalaku. Aku tergila-gila hingga tak tahu lagi mesti berbuat apa. Ini semacam hasrat yang lebih tua dari manusia. Jika kau percaya akan jodoh, mungkin ini adalah contohnya. Dan aku tidak berbicara perihal parasmu atau apa yang kau punya. Ada sesuatu tentangmu yang membuatku merasa baik-baik saja, entah apa. Kau selalu mampu membuatku jujur mengenai segala hal, kecuali satu, yaitu perasaanku. Andai saja aku mampu memberitahumu, tapi aku terlalu takut akan reaksimu yang tidak sesuai dengan imajinasiku selama ini. Bukankah fisik lebih menabobokkan dibanding kenyataan?
Bukankah kita adalah dua orang yang terlanjur menikmati berkubang dalam zona pertemanan? Tubuh kita berlumur harapan palsu. Tanganku menggapai-gapai mencari jalan keluar, sementara tanganmu mencenggahku kemana-mana. Tunggu sebentar, izinkan aku keluar dari zona pertemanan kita untuk sejenak. Akan kutunjukkan padamu sebuah gerbang menuju dunia paralel. Mari ikut aku ke sana. Di dunia paralel, aku tidak perlu lagi repot-repot menyatakan apapun. Kau akan setuju untuk bersanding denganku, tanpa perlu ada serentetan peristiwa yang membuat kita semakin pelik. Aku akan menjadi bumi untuk mentarimu, lirik untuk lagumu, hujan untuk bungamu. Di dunia paralel, keadaannya akan jauh berbeda. Walau begitu, kau tahu akan tetap menjadi orang yang sama, yang merindukanmu dengan sederhana, mengejarmu dengan wajar, menyayangimu dengan luar biasa, dan menyakitimu dengan mustahil. Ada ketulusan yang selalu datang menyapamu setiap hari. Kaunya saja yang menolak untuk melihat dan lebih memilih untuk menatap ke arah lain. Cinta memang tidak selamanya selalu indah. Berbanding lurus tidak semudah dengan yang ada di film-film Rahwana. Terkadang cinta juga penuh kerumitan. Orang yang kita cintai terkadang tidak mencintai kita kembali. Aku yang selalu menyapamu setiap hari, tetapi kamu malah berpaling, menatap ke arah yang lain. Ya begitulah cinta. Tidak semua mulus berjalan dengan apa yang kita inginkan. Next, dipukul mundur Desember tahun pertama. Apakah tangis masih menghiasi pelupuk matamu? Apakah lara masih menaungi keseharianmu? Aku harap kau belajar lagi berbahagia. Jangan khawatir mengenai kabarku. Aku masih mencoba untuk baik-baik saja. Memamerkan senyum palsu untuk seorang badut sepertiku adalah hal biasa. Mana berani aku menjatuhkan hati di sebelahmu. Aku yang hanya bertugas menghibur negeri dongeng ini sudah cukup bersyukur dengan apa yang kita punya. Meski hanya sejenak sebelum akhirnya sesosok sempurna dengan kuda putihnya membawa pergi lagi dan lagi. Betapa kau riang setiap kali aku menghiburmu dengan hidung tomat dan wajah bercat putihku. Tawamu lepas, mata coklatmu berbinar. Ah sial. Beruntung sekali dirinya bisa sewaktu-waktu menatap mata yang seakan tercipta untuknya itu. Ketidaktegasan adalah sesuatu yang ada di antara kau dan aku. Kurang ajarkah jika hatiku berharap lebih setiap kali kau menyadarkanku kepada lelahmu di bahuku? Kau memang mahir menuai harapan di hatiku. Menaruh harapan padamu seakan menggenggam duri-duri di batang mawar, membuatku berdarah. Tapi aku tak kunjung pergi. Bak orang dungu, aku bisikan lagi kata-kata rindu, menitipkannya di ketiak malam, sebelum rindu itu terlampir pagi hari di depan pintu kamarmu. Kau tersipu, membalas rinduku dengan senyuman. Ya, sebatas senyuman. Aku tidak pernah tahu di mana sebenar-benarnya perasaanmu bermukim. Menyayangimu adalah soal keikhlasan, bukan keikhlasan untuk terus-terusan diberi harapan semu, melainkan keikhlasan untuk menyadari bahwa memang seharusnya kau bahagia. Urusan apakah aku yang membuatmu bahagia atau bukan, itu tak jadi soal. Aku harap hari ini kau baik-baik saja. Aku harap kau mengerti arti diamku.
Jangan risau, aku sudah dan akan selalu bisa berpura-pura tersenyum. Tugasku menghibur dunia, tidak kurang dan tidak lebih. Aku hanya sedikit kecewa. Kau tidak bisa menjadi seseorang yang membuat seorang badut sepertiku tersenyum sungguhan. Menaruh hati di atas ketidakpastian sikap sama saja dengan menaruh tangan di tangan seseorang yang sama sekali tidak ingin menggenggam. Jadi ceritanya laki-laki ini suka sama si cewek dan selalu digantung, tapi si cewek ini seakan-akan memberikan harapan tanpa memberikan kepastian, dan si laki-laki tiap malam diselimuti akan rindu pada si cewek. Ya begitulah. Oke, next. Ketika duniamu hancur berkeping-keping. Februari tahun kedua. Ku dengar seseorang berhasil menghancurkan hatimu. Hampir saja aku yang terbiasa bertepuk sebelah tangan ini bertepuk tangan sambil memuji-muji karma. Tapi mana mungkin aku tega melihatmu berduka. Orang bodoh macam apa yang membiarkanmu terluka? Kau yang ku yakin tercipta saat Tuhan sedang gembira, sebenar-benarnya pantas mendapatkan yang terbaik. Atau jika tidak, izinkanlah aku mencoba memberikan yang terbaik. Kau menangis deras, katamu, ia pergi meninggalkanmu kedinginan di ujung bumi. Bahkan di saat seperti ini, kau masih berusaha tegar. Kita sama, entah terlalu pintar menyembunyikan perasaan, atau terlalu bodoh untuk menyatakan, sudahlah, sesekali tak apa menjadi manusia biasa. Wajar untuk terluka, untuk membutuhkan tempat bersandar, untuk tidak baik-baik saja. Bahkan orang terkuat di muka bumi pun pernah berkabung. Sembuh itu butuh waktu, bukan paksaan. Saat semua tidak berjalan semestinya, kita bisa mengangkat tangan untuk menyerah atau mengangkat tangan untuk berdoa. Kuharap kau memilih yang kedua. Ayolah, hentikan isakanmu. Apa harus memprioritaskan orang yang hanya menjadikanmu pilihan? Kau bukan pilihan ganda, dia bukan jawaban, dan hidup kalian bukan kertas ujian. Bukan rezeki dia, tapi rezekimu. Untuk kelak dapat seseorang yang bisa memprioritaskanmu. Yang tidak punya hati, jangan dimasukkan dalam hati. Yang tidak punya perasaan, jangan dibawa perasaan. Yang main-main tidak perlu dianggap serius. Kalau kau sedang rapuh, simpan sejenak hatimu. Biarkan proses dalam waktu menyembuhkan. Perasaan memang tidak bisa diburu-buru, tapi juga jangan berlama-lama meratapi seseorang yang tidak bisa menghargaimu. Dekatkan dirimu pada orang-orang yang membuatmu bahagia. Merekalah yang harus kau jaga. Yang lainnya hanya menumpang lewat. Jadi, sebelum menoleh lagi ke belakang, pastikan kau lihat seseorang menantimu di depan. Mengenang masa lalu bukan berarti harus mengulang. Kalau tidak bisa menghargai kesempatan baik yang kau beri dirimu sendiri kesempatan untuk mendapatkan kisah yang baik. Karena yang benar-benar peduli akan menghentikan air matamu jatuh, bukan membuat air matamu jatuh. Ketahuilah, beberapa tangan melepaskan genggamannya saat hidupmu bertambah sulit, agar tanganmu kosong dan bisa digenggam oleh yang tak akan pernah melepaskanmu. Seseorang yang tepat tak selalu datang tepat waktu. Kadang ia datang setelah kau lelah disakiti oleh seseorang yang tidak tahu cara menghargaimu. Oke. Kalau menurut Fisa Besari, kau bukan pilihan ganda. Dia bukan jawaban dan hidup kalian bukan kertas ujian.
ketika kamu disia-siakan oleh seseorang padahal kamu sudah sangat sayang, sangat setia terhadapnya. Kamu tidak perlu kecewa, kamu tidak perlu menyesal karena bukan rezeki dia, tapi ini adalah rezekimu untuk kelak dapat seseorang yang bisa memprioritaskanmu. Yang tidak punya hati jangan dimasukkan dalam hati. Yang tidak punya perasaan jangan dibawa perasaan. Yang main-main tidak perlu dianggap serius. Kita imbangi saja. Ketika kekasihmu main-main, jangan diambil serius. Ketika kekasihmu tidak punya perasaan, jangan dibawa perasaan, agar kita tidak terlalu berlarut-larut akan kesedihan. Mungkin itu sebuah pelajaran agar kamu tidak gampang menaruh perasaan terhadap seseorang. Oke, next. Pelarian Maret tahun kedua. Aku selalu menganggap rela menunggu seseorang itu tidak berarti bodoh. Itu hanya berarti teguh pendirian. Karena sekuat apapun kita menyangkal sesuatu yang dikatakan oleh hati, sekuat itu pula kita akan berusaha mendesak. Mungkin karena itulah aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Meski dengan biadabnya, kau bertingkah seolah aku adalah buku harian yang cuma kau isi dengan keluh kesahmu, tanpa perlu kau tanyakan bagaimana perasaanku. Kemudian, kau mencari penghilang rasa sakit untuk meredakan hari-harimu yang suram. Aku pun dengan sukarela menjadi pemeran pengganti untuk meredakan malam-malammu yang muram. Aku yang mendengarkanmu hingga jam 1 pagi adalah aku yang kau nafikan lagi dan lagi. Kau yang masih tenggelam dalam kenangan adalah apa yang ingin kuselamatkan. Celakanya, aku malah ikut terbenam dalam skenario yang kau ciptakan. Dan kita menjadi terbiasa untuk pura-pura tertawa. Padahal kau dan aku tahu, aku mendambakanmu yang mendambakannya. Sampai kapan kita harus begini? Sampai nyaliku terkumpul untuk kau empaskan, atau sampai kau terbang lagi menuju pelukan yang lainnya? Ternyata menjadi juara kedua itu sama saja dengan berpacaran dengan seseorang yang tidak pernah ada secara nyata. Kalau kau benar-benar menyayangiku, kau takkan menjadikanku juara kedua dari sejak awal. Menyebalkan. Aku ingin kau rindukan, aku ingin kau kejar, aku ingin kau buatkan puisi. Lalu aku akan bertingkah tak peduli, agar kau tahu rasanya jadi aku. Nyatanya yang menyakitkan jauh lebih baik daripada fiksi yang menyenangkan. Jadi, ketika kita tidak suka pada seseorang tersebut, kita terus terang saja daripada kita terlalu memberikan harapan berlama-lama, tapi pada akhirnya kita melampiaskan, membuang dia, seakan-akan kita tidak memberikan kesempatan. Nyatanya yang menyakitkan jauh lebih baik daripada fiksi yang menyenangkan. Next, makhluk pecicilan bernama hati, Mei tahun kedua. Aku ingin memperkenalkanmu kepada satu makhluk pecicilan yang tidak bisa diam, bernama hati. Kebetulan dia milikku, dan kebetulan juga dia mengejarmu. Hatiku memang gila, sekuat apapun aku melarangnya untuk berlari ke arahmu. Dia akan tetap berlari hanya untuk memelukmu. Tunggu dulu,
Sebelum kau beranjak pergi karena takut dengan kelakuan hatiku, biar keteruskan ceritaku. Hatiku punya sahabat baik. Dia adalah makhluk berkacamata tebal yang berdiri di sebelahnya. Namanya pikiran. Kebetulan dia juga milikku. Mereka berdua bersahabat baik dari hari aku lahir ke bumi ini. Berbeda dengan hatiku yang pecicilan. Pikiranku ini pendiam sekali. Dia jarang rukun dengan hatiku, malah sering berkelahi. Alasan perkelahian mereka kali ini tentu saja karena hatiku ingin berlari ke arahmu dan pikiranku kurang setuju. Pikiranku percaya bahwa dengan hatiku berlari ke arahmu, ia akan berujung hancur. Pikiranku yang sayang pada hatiku tidak ingin sahabatnya itu hancur. Sebentar, izinkan kami berunding. Jangan dulu pergi, aku mohon. Telah lama aku menanti sosokmu. Kau tangguh, aku suka itu. Kita sama-sama berjuang. Kau berjuang mencari jalan pulang, maka aku ingin berjuang menjadi rumahmu. Karena ternyata hatiku betul, kaulah orangnya. Ya, pada akhirnya aku akan membiarkan hatiku mengejarmu dan bercengkrama di sampingmu, memelukmu saat kau dekat, merindukanmu saat kau jauh. Biarlah hatiku berpesta pora, biarlah aku ikut bersenandung gembira, sementara pikiranku, aku yakin pikiranku baik-baik saja, duduk manis di kepalaku, berharap tak ada hal buruk yang akan menimpa hatiku. Dan jika sampai hatiku hancur suatu hari nanti, aku tahu pikiranku selalu dapat diandalkan untuk membantuku kembali sembuh. Jatuh hati tidak pernah bisa memilih, Tuhan yang memilihkan. Kita hanyalah korban. Kecewa adalah konsekuensi, bahagia adalah bonus. Memang jatuh hati pada seseorang itu secara tiba-tiba. Kita tidak bisa memberikan alasan kenapa kita tiba-tiba jatuh hati. Yang memilihkan karena yang memilihkan adalah Tuhan. Kita hanyalah korban, kecewa adalah konsekuensi, bahagia adalah bonus. Wajar di dalam percintaan ada rasa kecewa, ada rasa bahagia, dan kecewa adalah konsekuensi orang bercinta, dan bahagia adalah bonus dari orang bercinta. Mungkin itu. Thank you yang sudah menonton dan mendengarkan sampai selesai. Thank you. Selamat malam.